Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Shalom saudara, selamat bergabung di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Tema khotbah minggu ini adalah harta, tahta, wanita, atau kerajaan sorga. Saya akan mulai dengan sebuah ayat firman Tuhan di Matius 6 ayat ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, semua orang pasti pernah merasa khawatir. Kebanyakan orang mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidupnya. Apa yang dimakan, apa yang akan diminum, dan apa akan dipakai. Bahkan demi memenuhi kebutuhan hidup tersebut, orang bekerja sedemikian kerasnya, sampai-sampai mereka lupa waktu. Nah saudara, berusaha mati-matian demi mengejar materi, ya tidaklah salah. Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu fokus mengejar materi duniawi, lalu kita mengesampingkan perkara-perkara rohani. Tuhan menegur dan memperingatkan jemaat di Laodikia yang tampak kaya secara jasmani, tetapi sesungguhnya mereka miskin secara rohani. Wahyu 3 ayat ke-17 firman Allah berkata, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Saudara, saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin berat dan penuh dengan kesukaran. Jadi wajarlah bila orang dihantui oleh kekhawatiran. Apa itu kekhawatiran? Sesungguhnya kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi. Merasa cemas atau merasa gelisah. Nah, Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup ini. Katakan amin. Jadi saudara, hari ini kita akan lihat bersama-sama bahwa Tuhan memang tidak mau kita khawatir. Tuhan mau bahwa kita semua percaya bahwa bersama Yesus kita punya masa depan. Karena semua ada dalam jaminannya Tuhan. Karena itu kita harus memiliki bahasa iman setiap hari dan tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Katakan amin. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dan kebenarannya. Ada tertulis di Amsal 23 ke-23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Artinya, untuk memperoleh kebenaran ada harga yang harus dibayar. Orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran akan selalu berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Alkitab menegaskan bahwa kerajaan sorga berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Boleh katakan amin. Roma 14 ayat ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Katakan amin. Jadi, ketika kita mengutamakan Tuhan dan mencari kebenarannya lebih dari apapun yang ada di dunia ini, apa yang kita butuhkan pasti disediakan oleh Tuhan kita. Boleh katakan amin? Amin. Baik saudara, sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Mengapa kita bekerja membanting tulang dari pagi jadi siang, siang jadi malam? Mengapa kita rela mengorbankan kesenangan demi uang? Mengapa waktu untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita rela dikorbankan demi mencari uang? Apa yang sebenarnya kita cari? Jujur atau tidak, mengakui atau tidak, entah itu orang yang percaya kepada Tuhan atau tidak, saudara, sebenarnya mencari yang namanya harta, tahta, dan kemudian wanita. Jika tiga hal ini kita rangkai menjadi satu kesatuan, maka kita dapat simpulkan ini adalah kenikmatan dunia atau kesenangan dunia yang sifatnya hanya sementara. Padahal ini semua adalah sebuah ujian hidup. Saudara, dalam kehidupan ini kita akan selalu mengalami yang namanya ujian. Tapi satu hal saudara, bahwa tujuan hidup kita bukanlah untuk dunia. Tapi tujuan hidup kita adalah untuk kerajaan
kerajaan sorga. Kita hidup bukan untuk dunia, tapi kita hidup untuk Tuhan. Namun dalam kehidupan ini, kita akan menghadapi berbagai persoalan, masalah, dan tentunya tidak lepas dari yang namanya ujian hidup. Mana yang kamu pilih sekarang? Harta, tahta, wanita, atau kerajaan sorga? Nah, saya akan mulai dengan membahas 3 bagian ini, yaitu saya akan mulai bahas sedikit tentang harta, tahta, dan wanita. Kemudian di sesi akhir, saya akan ceritakan lebih detail tentang apa sih kerajaan sorga. Mengapa kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Mengapa? Apakah hanya sekedar tujuannya ada untuk Tuhan tambah-tambahkan? Saudara, lebih daripada itu. Karena kita diciptakan oleh Tuhan untuk sebuah misi. Katakan amin. Untuk sebuah tujuan. Katakan amin. Yaitu perlebar kerajaan sorga. Dan jangan lupa ada amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid. Boleh katakan amin? Oke. Kalau bicara ujian hidup, maka dalam hidup ini manusia selalu mengalami ujian. Nah, saudara, dari kecil, ya, kita sudah diberi kepercayaan oleh orang tua kita mungkin untuk menangani suatu hal. Apakah kita bisa atau tidak melakukannya? Nah, mungkin menjaga adik kita, atau mungkin menjaga kedai, atau mungkin menjaga rahasia. Kemudian ketika kita masih sekolah atau belajar di SD, SMP, mungkin SMA, kemudian kita naik kelas, nah kemudian masuk universitas. Nah, kita dinyatakan lulus sekolah, namun sebelumnya ingat, kita diperhadapkan kepada yang namanya ujian. Ya, baik itu ulangan harian, ujian semesteran, atau di kuliah ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester, dan sebagainya. Bahkan dalam dunia kerja pun, sebelum kita diterima jadi seorang pegawai, ya tetap kita diuji juga. Yaitu seleksi penerimaan pegawai. Ya mungkin ada tes psikologisnya, tes kesehatan, dan sebagainya, baru diterima. Selama hidup di dunia ini, kita juga diuji oleh Tuhan. Untuk Tuhan supaya tahu bahwa bagaimana kualitas hidup hambanya ini. Bagaimana keadaan kita di hadapannya. Boleh katakan amin? Oke. Nah, ini ada ujian hidup yang pasti dialami oleh sebuah pria atau bapak-bapak yang sangat terkenal dan tidak asing lagi. Yaitu 3 ta. Harta, tahta, dan wanita. Kita akan mulai dari harta atau kekayaan. Harta yang dimaksud adalah kekayaan duniawi. Bisa uang, bisa properti, bisa deposito, dan sebagainya. Kalau uang jadi tuan kita, maka kita akan jadi hambanya. Kita akan selalu diperbudak olehnya. Jadi kita menjadi orang yang tamak, serakah, cinta uang, dan sebagainya. Kalau uang jadi hamba kita, maka terbalik. Kita akan jadi tuannya. Kita akan dapat menggunakan uang untuk kepentingan baik. Untuk memperlebar kerajaan surga. Untuk mengasihi orang yang susah. Untuk menolong orang yang berkekurangan. Boleh katakan amin? Nah, saudara, tidak bisa dielakkan bahwa ternyata semua pria wanita yang beruang atau berduit banyak mulai perlahan namun pasti mulai berubah. Mereka mulai punya gaya hidup yang berbeda. Banyak polanya jika kita tidak takut akan Tuhan. Bisa jadi mereka mulai hidup foya-foya. Bisa jadi mulai cari pil, pria idaman lain. Bagi yang wanita, bisa jadi bagi pria cari apa? Will, wanita idaman lain. Akhirnya apa? Banyak rumah tangga yang hancur akibat diperbudak oleh yang namanya uang. Yang kedua, kita bahas tentang tahta atau kedudukan. Kalau sudah kaya dan punya wanita, rasanya kurang lengkap kalau tidak punya kedudukan. Itu pengertian orang dunia. Di mana mereka merasa yang tinggi itu adalah yang terhormat. Saudara, banyak juga orang mencari kedudukan yang tinggi untuk mencari yang namanya harta. Dengan cara yang tidak halal juga. Bisa jadi korupsi dan sebagainya. Saudara, seringkali banyak orang, baik pria maupun wanita, jatuh akibat ini. Saudara, kita tidak perlu kedudukan. Kita akan diangkat oleh Tuhan lebih tinggi dari siapapun, dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita hidup akan takut akan Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Dan yang ketiga, setelah harta, tahta, yang ketiga adalah wanita atau seks. Ada pepatah yang mengatakan di balik kesuksesan seorang pria, ada seorang wanita yang mendukungnya atau yang mensupportnya. Tapi perlu diingat bahwa yang dimaksud wanita di sini adalah istrinya,
bukan wanita yang lain. Boleh katakan amin? Tetapi banyak sekali yang terjadi adalah kepada para suami yang akhirnya sudah sukses, akibat tidak takut akan Tuhan. Meskipun dia anak Tuhan, tapi banyak harta, mungkin juga kedudukan, maka dia mulai lupa kepada istrinya. Dia mulai cari wanita yang lain, hanya sekedar untuk memuaskan keinginan hawa nafsunya. Saudara, ini semua adalah hal-hal yang tidak penting menurut saya. Mengapa? Karena kita lebih membutuhkan, kita lebih memerlukan yang namanya kerajaan surga. Saudara, harta, tahta, wanita, lupakan. Katakan amin. Kalau kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan tambah-tambahkan semua yang kita perlukan. Amin. Nah, saudara, sekarang kita boleh belajar dengan seorang tokoh dalam Alkitab yang cukup terkenal, yaitu Salomo. 1 Raja-Raja 11 ayat kedua, firman Allah berkata, padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman, janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Saudara, Tuhan sudah ingatkan Salomo supaya jangan bergaul sama wanita-wanita jahat itu. Tetapi Salomo lupa. Bahkan diingatkan dalam Yohanes 10 ke 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin. Wow. Saudara, karena itu berbagai cara dilakukan iblis. Untuk apa? Untuk menghancurkan kehidupan manusia. Itu memang kerjanya si iblis ini. Jadi saudara, jika gagal dengan cara yang satu, maka si iblis ini akan mencoba dengan cara yang lain. Jika melalui kejadian yang buruk, kemudian sakit penyakit, tidak berhasil nih, iblis akan mencoba mencari celah yang lain. Salah satunya adalah lewat apa? Lewat yang namanya kelimpahan atau berkat. Saudara tahu nggak? Berapa banyak orang jatuh ke dalam dosa justru pada saat ia diberkati. Sementara saat berada dalam penderitaan, seseorang dapat begitu dekat dan bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi saatnya ia berlimpah dengan harta, hatinya tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Karena Alkitab juga mengatakan, Matius 6 ayat ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kita bisa belajar dari kisah hidup Salomo ini. Dia seorang raja. Di 1 Raja-Raja 10 ayat 23 dikatakan, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal apa? Kekayaan dan hikmat. Jadi saudara lihat, Salomo ada seorang raja yang melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi hikmat, kekayaan, kekuasaan, dan popularitas, Salomo benar-benar tak tertandingi oleh raja manapun yang ada di dunia. Dan sungguh benar bahwa semakin tinggi pohon, semakin besar pula angin menerpanya. Semua itu membuat Salomo lupa diri dan kian terlena. Dengan memiliki harta tahta wanita, secara perlahan telah mengubah arah hidupnya. Hatinya mulai berubah. Salomo tidak lagi mengindahkan perintah Tuhan. Lihat, nasihat dan pesan dari ayahnya Daud. Dikatakan bahwa lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Tercatat di 1 Raja-Raja 2 ayat ke-3a. Salomo lupakan. Dan Salomo mulai berkompromi dengan yang namanya dosa. Pertanyaannya, mengapa Salomo menjadi seperti itu? Nah saudara, semua itu berawal ketika Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, Salomo mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Karena perempuan-perempuan asing itulah, iman Salomo akhirnya menjadi goyah dan hatinya menjadi condong kepada ilah-ilah mereka. Padahal dengan tegas Tuhan melarang Salomo untuk bergaul dengan mereka. Tuhan pun menjadi sangat marah. Akibatnya goncangan hebat terjadi di akhir pemerintahan Salomo dan kerajaannya pun terkoyak. Saudara, mari kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini di Matius 6 ayat 33 tadi yang kita baca berulang-ulang. Saya akan terus mengulangi ini supaya ayat ini menjadi remah buat Bapak Ibu semua. Dan ini ayat begitu penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah sekarang pertanyaannya, kita akan belajar tentang kerajaan surga. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan kerajaan surga?
Banyak orang mengikut Tuhan, banyak orang datang ke gereja, baca firman Tuhan, tapi tidak mengerti apa itu kerajaan sorga. Hari ini, saya akan bagikan dengan kamu semua ada 5 pengertian kerajaan sorga. Yang pertama, keselamatan. Bicara keselamatan, yaitu bicara tentang sukacita dan damai sejahtera. Matius 13 ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, kerajaan surga berbicara mengenai waktu satu orang menemukan harta karun yang luar biasa. Dia bersukacita luar biasa. Lalu dia menjual seluruh hartanya untuk membeli ladang itu. Waktu kita sudah diselamatkan, kita dipilih oleh Tuhan, kita bersukacita karena mujizat yang terbesar dalam hidup setiap orang percaya, yaitu kita diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan amin? Sehingga waktu kita tahu bahwa kita telah menjadi anak-anak Tuhan, kita bersukacita, kita sangat bahagia, kita sangat bergembira, kita bersukacita. Benar. Nah, mungkin kita sedang bergumul saat ini tentang sakit penyakit. Bisa jadi rumah tangga. Tapi Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Karena kamu sudah dipilih, kamu sudah dipanggil, dan kamu sudah diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. So, kerajaan Allah berbicara mengenai keselamatan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Saudara bicara tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga, artinya memberi diri sepenuhnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Itulah kerajaan sorga. Kita harus pelihara tubuh, jiwa, dan roh kita. Boleh katakan amin. Matius 13 ayat 44b dikatakan bahwa oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini artinya, kita memberi diri kita sepenuhnya bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya tambahkan satu ayat buat Bapak Ibu semua di 1 Tesalonika 5 ayat ke-23. Dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah saudara, tentu semua orang mau bertemu kembali dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah, maka Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk pelihara Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Jangan mendukakan Roh Kudus, saudara. Jangan mencari kekuatan lain, tetapi andalkan Tuhan dalam hidupmu. Waktu kita sudah mulai melenceng, mulai mengandalkan orang-orang pintar, itu artinya kita sudah mulai mengandalkan kekuatan manusia, mengandalkan sesuatu yang lain, dan kita mulai mendukakan Roh Kudus. Saudara, yang kedua kita harus pelihara jiwa. Nah saudara, jiwa berbicara sesuatu yang kita lihat, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang menyinggung perasaan kita. Untuk itu jaga panca indera kita, mata, pendengaran, perasaan, dan hati kita. Amin. Dan yang terakhir adalah pelihara tubuh. Saudara, hidup sehat itu sangat penting. Jangan makan kebanyakan dan jangan makanan yang tidak sehat. Makanan itu untuk hidup. Kita makan untuk hidup. Dan bukan hidup untuk makan. Jangan terbalik. Tuhan memberi berkat pada waktu orang tidur. Ada sebuah penelitian yang menyimpulkan agar kita membatasi makan pada waktu malam hari. Rupanya waktu kita makan terlalu banyak pada waktu malam hari, maka energi yang seharusnya dipakai tubuh kita untuk merestorasi sel-sel tubuh kita yang rusak agar pulih kembali, terpaksa harus dipakai untuk mengolah makanan yang terlalu banyak itu. Akhirnya hidup kita tidak menjadi sehat karena sel-sel itu tidak dipulihkan kembali. Waktu kita makan yang cukup, kita mengurangi makanan kita, maka energinya tidak terpakai banyak untuk mengolah makanan. Sehingga sel-sel yang rusak akan dipulihkan. Dan saudara dan saya akan panjang umur, sehat, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Puji Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dimaksud dengan kerajaan surga adalah dipisahkan. Artinya kita harus hidup di dalam kebenaran. Matius 13 ayat 47 dan 48. Demikian pula hal kerajaan surga itu. Seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang.
Nah, saudara, nabi-nabi Tuhan pada hari-hari ini sedang mengingatkan gereja Tuhan bahwa pada tahun 2021 dan bahkan tahun-tahun berikutnya berbicara mengenai tahun-tahun transisi, tahun-tahun perubahan. Nah, saudara, kalau kita ada dalam musim hujan dan masuk ke dalam musim panas, maka ada musim yang namanya pancaroba. Kalau biasanya hujan terus, akhirnya hujannya makin sedikit dan menuju ke panas yang lebih lagi. Nah, hari-hari ini Tuhan sedang membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Orang yang sedang beribadah dan yang tidak beribadah. Ada pemisahan yang sedang berjalan hari-hari ini. Saudara, persiapkan diri saudara. Pentakosta ketiga sedang terjadi. Pastikan kita berdoa dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Dan di saat-saat seperti inilah, maka pencurahan Roh Kudus sedang terjadi luar biasanya. Katakan amin. Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Katakan amin. Yes. Nah, saudara, sedang ada pemisahan antara kambing dan domba, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, saudara, mari kita semua masuk dalam jalur kebenaran firman Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang, maka kita semuanya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan kita diangkat oleh Tuhan. Boleh katakan amin. Yang keempat, bicara kerajaan surga, bicara iman yang bertumbuh. Katakan amin. Lukas 13 ayat 18 dan 19. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Saudara tahu nggak? Biji sesawi berbicara mengenai iman yang ditanam dan menjadi pohon yang besar di mana burung-burung bisa bersarang. Bisa bayangkan? Ini berbicara mengenai iman kita juga. Yang awalnya kecil seperti biji sesawi. Dan Tuhan mau iman kita terus bertumbuh, bertumbuh dan bertumbuh. Tanpa kita sadari, sewaktu kita mendapatkan tantangan, diperhadapkan pada pergumulan demi pergumulan, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menumbuhkan iman kita semua. Supaya iman kita makin hari makin tumbuh. Bukan seperti tahun lalu. Tapi tahun ini iman kita bertumbuh lebih besar lagi. Katakan amin. Saudara, tahun ini adalah tahun integritas. Tahun di mana Tuhan mau kita hidup. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita doakan adalah sama. Dan percayalah, tahun ini juga berbicara tentang greater miracles, blessing, dan promotion. Jadi Tuhan mau memberikan banyak mujizat kalau kita hidup sungguh-sungguh. Amin. Nah, saudara, tahun ini ada berkat dan mujizat yang lebih besar lagi buat kita semua. Karena memang kita hidup di masa yang tidak mudah. Kita menghadapi kondisi COVID-19 yang belum selesai. Kemudian kita juga menghadapi krisis yang berkepanjangan. Tapi kita percaya Tuhan sangat memberkati bangsa kita Indonesia. Terbukti Indonesia mulai dipulihkan oleh Tuhan. Terbukti Indonesia mulai mengalami peningkatan dalam hal kesembuhan dan pasien yang kena COVID-19 banyak sekali yang sembuh. Dan angka orang kena COVID mulai kian hari kian menurun. Wah, kita doakan terus Bapak Ibu biar Indonesia menjadi contoh, menjadi role model buat bangsa-bangsa. Boleh katakan amin? Nah, kemudian sekarang kita lihat, saya mau bagikan tentang, ada yang suka bertanya juga pada saya, kenapa saya harus bergumul lebih besar lagi, Boksu Willy? Saudara, jelas dalam hidup kekristenan, tentu kita harus bergumul dengan Tuhan. Maka kita wajib bersyukur. Kalau ada masalah, ada apapun terjadi, wajib bersyukur. Itu artinya apa? Itu artinya iman kita sedang ditumbuhkan lebih besar lagi. Saat Tuhan datang, yang Tuhan tanyakan kepada kita adalah, adakah aku menjumpai iman di bumi ini? Biarlah saat Tuhan datang, kita memiliki iman yang teguh dan besar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh katakan amin. Yang kelima, yang terakhir, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Saudara, bicara kerajaan surga, Tuhan mau pakai saudara dan saya menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Lukas 13 ayat 20 dan 21. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah?
Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Saudara, kerajaan Allah berbicara mengenai seorang wanita yang mau membuat roti. Dia ambil ragi, tepung 3 sukat, lalu dimasukkan ragi itu sampai adonan itu menjadi mengembang. Nah, 1 sukat itu kira-kira 13 kilo. 3 sukat artinya 39 kilo. Dia aduk 39 kilo itu dicampur ragi dan mengembang. Ini berbicara mengenai kita harus jadi berkat bagi orang banyak. Nah, wanita ini berbicara tentang gereja Tuhan. 3 sukat berbicara mengenai 3 ras manusia. Lihat, Nuh punya 3 orang anak. Sem, Ham, dan Yafet. Menurut sejarah, Sem pergi ke Asia. Ham ke Afrika. Kemudian Yafet ke Eropa. Mereka menjadi 3 ras manusia lalu menyebar ke benua-benua yang ada di seluruh dunia. Kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk lingkungan. Bukan hanya untuk keluarga saja. Tapi buat sebanyak-banyaknya daerah kita harus menangkan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ini waktunya. Amin. Ini waktunya. Saudara, Matius 10:16 dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Wow. Mengapa kok Tuhan tega-teganya ya mengutus kita seperti domba ke tengah serigala? Kan bahaya. Saudara, domba yang begitu lemah tentu akan langsung ludes dimakan karena serigala itu begitu buas. Kalau mau jujur, dulu kita modelnya ya kayak serigala lah. Saling menggigit, saling mencakar. Serigala hidupnya suka berkomunitas loh ya. Dan mereka mencari pemimpin dengan cara gigit sana, gigit sini. Seperti manusia juga lah. Suka sikat sana, sikat sini. Dulu kita seperti serigala. Tapi kita sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi seperti domba. Rasanya mustahil ada domba di tengah-tengah serigala. Tapi justru di tengah-tengah kemustahilan itulah pertolongan Tuhan akan menunjukkan kuasa Allah dalam hidup kita. Yesus Kristus ada di dalam hidup kita. Boleh katakan amin. Nah, kita harus seperti domba yang artinya kita lemah, tidak tahu apa-apa, tapi justru di tengah kelemahan kita lah kita menjadi kuat karena Tuhan Yesus ada dalam hati, ada dalam hidup setiap orang yang percaya. Boleh katakan amin. Waktu kita merasa besar, kuat, pintar, Tuhan justru tidak hadir. Tapi waktu kita merasa lemah, tidak punya kekuatan, Tuhan justru berikan kemampuan, kekuatan, berkat Tuhan, pertolongan, keluputan, perlindungan, kesembuhan. Itu pasti terjadi untuk kita semua. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Nah saudara, mari. Inilah 5 pengertian kerajaan sorga. Sebagai penutup khotbah, maka saya mengajak kita semua sama-sama renungkan firman Tuhan yang satu ini. Matius 7 ayat ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Saudara, menjadi orang Kristen atau anggota jemaat gereja yang besar dan terkenal bukanlah jaminan seseorang masuk ke dalam kerajaan sorga. Apabila syarat-syarat yang dikehendaki oleh Tuhan tidak kita kerjakan. Dikatakan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal, kita harus melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Artinya apa? Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak cukup hanya berseru Tuhan, Tuhan saja. Melainkan melakukan kehendak Bapa kita dan juga harus menanti-nantikan Dia dengan setia. Dan percayalah, Tuhan Yesus yang akan datang kembali untuk menyatakan dirinya dan menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang mau boleh bersama dengan saya, kita sama-sama kita katakan amin. Mari saudara, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bersama-sama masuk ke dalam doa. Biar doa ini boleh menguatkan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti khotbah minggu ini, harta, tata, wanita, atau kerajaan sorga. Ya jelaslah kita pilih kerajaan sorga. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh belajar hari ini tentang kerajaan surga dan kebenarannya. Tuhan, bila kami mengutamakan kerajaan surga, kami mau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan tambahkan semua kepada kami. Kami tahu semua persoalan, masalah, beban hidup, sakit, penyakit, semua akan diangkat oleh Tuhan.
Dan kami percaya, terlebih percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua berlimpah-limpah. Kami tidak khawatir akan kehidupan ini, tetapi kami tahu semua kami tanggung di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan sudah memberkati dan membayar kami semua lunas di atas kayu salib. Oleh sebab itu, pada minggu ini kami berdoa buat semua rekan yang mengikuti khotbah minggu ini. Diberkatilah mereka dalam pekerjaan, diberkatilah dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga. Tuhan, kami juga berdoa buat mereka yang saat ini sedang sakit, yang ada di rumah sakit dan di rumah-rumah sedang mengisolasi mandiri, yang sedang terkena COVID-19. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Mari saudara, buka hatimu. Biarlah 1 Petrus 2:24 firman Tuhan digenapi. Dia yang telah menebus dosa kita melalui tubuhnya di atas kayu salib, supaya kita telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Saudara, terima kesembuhan dari Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, jangan terpikat oleh kesenangan dunia. Kalahkan manusia dagingmu dan perkuat manusia rohmu. Ingat, untuk dapat mewarisi kerajaan surga, kita harus mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan sepenuh hati, serta hidup di dalam ketaatan sampai akhir. Katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru kebajikan.